warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Desi Tri Astuti, SPMSI, dosen tetap program studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Palembang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan mata kuliah yang saya ampu sesuai dengan bidang ilmu saya, yaitu pengendalian hama penyakit tanaman. Mata kuliah ini ditujukan untuk mahasiswa program studi Agroteknologi semester 3 dengan kode mata kuliah MC 4230083, bobot SKS 3 SKS. Diselenggarakan dalam 16 kali pertemuan tatap muka dengan rincian 14 kali pertemuan materi dan 2 kali pertemuan masing-masing untuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Materi pembelajaran pada mata kuliah ini adalah yang pertama, mengetahui konsep dasar pengendalian hama dan penyakit tanaman, klasifikasi dan identifikasi kelompok hama berdasarkan kelas organisme meliputi kelas insekta, mamalia, aphes, moluska, dan nematode parasit tanaman, gejala kerusakan tanaman, bioekologi hama, serta berbagai teknik pengendalian hama secara mekanik, kultur teknik, biologis, kimiawi, dan pengendalian hama terpadu. Adapun capaian pembelajaran lulusan atau CPL program studi mata kuliah ini meliputi CPL 1, CPL 2, dan CPL 5 yang tertera pada rencana pembelajaran semester yang telah divalidasi oleh Ketua Program Studi dan Unit Penjaminan Mutu Fakultas. CPMK pada mata kuliah ini adalah yang pertama, menjelaskan konsep dasar pengendalian hama dalam sistem perlindungan tanaman. Yang kedua, mengidentifikasi berbagai teknik pengendalian hama meliputi pengendalian kultur teknis, mekanis, fisik, biologis, kimia, dan pengendalian hama terpadu atau PHT. Ketiga, menganalisis kelebihan dan kelemahan setiap teknik pengendalian hama berdasarkan efektivitas ekonomi dan dampak lingkungan. Keempat, menentukan teknik pengendalian hama yang tepat pada berbagai kasus serangan hama pada tanaman. Kelima, menunjukkan sikap peduli terhadap penerapan pengendalian hama yang efektif, aman, dan ramah lingkungan. 3 komponen utama dalam proses pembelajaran mata kuliah ini adalah delivery, interaction, and assessment atau DIA. Untuk delivery, saya menyampaikan secara representatif kepada mahasiswa di awal perkuliahan tentang rencana pembelajaran semester 1 semester ke depan secara tatap muka. Interaction pada mata kuliah ini yaitu melibatkan dua arah antara mahasiswa dan dosen berupa diskusi maupun tanya jawab, kolaboratif, dan refleksi bersama mahasiswa. Untuk asesmen atau penilaian yang saya lakukan pada mata kuliah ini mencakup asesmen formatif untuk penilaian proses yang dilakukan melalui kuis, tugas, proyek individu dan kelompok, serta penilaian sikap dan keterampilan sesuai dengan RPS. Sedangkan untuk asesmen sumatif yaitu penilaian akhir berupa ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Model pembelajaran pada mata kuliah ini adalah experiential learning dan project based learning dengan metode presentatif interaktif, demonstrasi, dan respon kreatif. Referensi yang saya gunakan adalah berdasarkan buku referensi dan artikel jurnal yang bereputasi yang memiliki nilai kebaharuan agar mahasiswa mampu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi masa kini. Berikut adalah video proses pembelajaran pada mata kuliah pengendalian hama dan penyakit tanaman dengan materi teknik pengendalian hama. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masih lanjut untuk mata kuliah pengendalian hama dan penyakit tanaman. Untuk membuka kegiatan perkuliahan kita pada hari ini, marilah sama-sama kita melafazkan lafaz basmalah. Oke, untuk pertemuan kita pada hari ini, bagaimana adik-adik mahasiswa, apakah sudah bisa kita mulai untuk perkuliahan hari ini? Gimana kabarnya hari ini? Oke ya. Oke, topik Ibu pada hari ini adalah mengenai teknik pengendalian OPT. Dalam hal ini adalah hama.
Kalau pertemuan kita sebelumnya itu sudah banyak sekali materi mengenai hama apa saja yang paling banyak merusak tanaman. Contohnya, Indra, ada hama apa aja? Kelompok hama apa aja? Kelompok mamalia. Mamalia masuklah tikus di dalamnya. Yang baru minggu kemarin ada hama burung, itu kelompok kelas apa? Apes. Oke. Jadi sudah banyak sekali jenis atau golongan kelompok hama yang merusak tanaman. Nah, hari ini kita lebih spesifik bagaimana sih teknik pengendalian yang akan kita lakukan biar lebih tepat sasaran pada hama sasarannya. Oke. Dalam sistem perkuliahan ada capaian mata kuliah yang harus kita capai. Capaian pembelajaran pada mata kuliah pengendalian hama dan penyakit tanaman Adalah bagaimana akan kita ketahui konsep dasar dari pengendalian hama itu sendiri seperti apa. Kemudian ada beberapa teknik pengendalian, macam-macam teknik pengendalian kan ada banyak. Yang paling banyak digunakan adalah pengendalian kimiawi pastinya. Nah, tapi dengan era sekarang ini pengendalian kimiawi harus ditaruh atau diletakkan di belakang. Kenapa? Ada berbagai macam dampak negatif penggunaan pestisida kimiawi. Nah, salah satunya apa dampak negatif penggunaan senyawa kimiawi? Akan membunuh mangsa yang Hama tersebut kurang tepat. Nah, ya, salah satunya adalah kita bisa memusnahkan musuh alami. Nah, artinya kan kita itu musuh alami itu harusnya dipelihara biar ekosistemnya terjaga. Tapi kalau pakai kimiawi, yang musuh alami tadi ikut terbunuh. Nah, ini dari sekian banyak teknik pengendalian akan kita identifikasi kira-kira pengendalian apa nanti yang cocok kita lakukan di dalam budidaya tanaman kita sendiri. Kemudian ada nanti menganalisis bagaimana kelebihan. Kan setiap pengendalian itu punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Nah, itu akan kita ketahui kelebihan dan kekurangan dari masing-masing pengendalian. Kemudian ada juga cara kita untuk mengambil sikap. Nah, setiap petani itu kan beda-beda nanti. Setiap lahan yang akan kita lakukan budidaya tanaman itu berbeda-beda juga cara penerapan atau pengendaliannya. Bagaimana langkah sikap? Kalau petaninya nggak mau pakai yang kimiawi atau nggak mau pakai yang organik, maka kita punya strategi yang harus kita lakukan untuk masing-masing kebutuhan masyarakat itu. Kalau kita lihat di Indonesia itu memang pertanian kita harus terus berlanjut ya. Kenapa harus berlanjut? Si pertanian itu terus berlanjut. Nah, itu yang diharapkan sekarang adalah pertaniannya berlanjut atau berkelanjutan. Nah, atas dasar itulah sendiri sebenarnya bagaimana upaya kita memelihara tanaman. Konsep dasar perlindungan tanaman adalah menjaga, merawat tanaman kita dari serangan yang namanya apa? Ada 3 dan gulma. Ini kualitas tanaman. Kemudian ini ada kuantitas. Kuantitas berarti berbicara kualitas dari segi estetikanya kan. Nah, bagaimana kondisi daun itu biar lebih sehat sehingga tidak ada bolong-bolong, tidak ada bekas gigitan serangga, itu kualitas. Maka kita memeliharanya dari serangan OPT. Yang kedua, ada segi kuantitas, jumlah. Maka kalau serangannya sudah banyak, mempengaruhi jumlah, pastikan misalnya ton per hektarnya berkurang karena banyak serangan hama yang membludak di lahan tersebut. Itulah teknik pengendalian apa yang perlu kita lakukan biar lebih efisiensi atau lebih cocok di lingkungannya sehingga tanaman kita bisa lebih berkualitas dan menghasilkan kuantitas yang banyak. Ini ada istilah mengendalikan. Kan pertemuan kita pada hari ini adalah bagaimana teknik pengendalian. Ada makna mengendalikan. Artinya apa? Kalau mengendalikan tuh ada hewan, ada serangganya, kita kendalikan. Namanya mengendalikan. Ada yang kedua, ini adalah pengendalian. Yang di sini ada maknanya adalah preventif. Nah, ada yang tahu bedanya? Pengendalian dan preventif. Kalau pengendalian itu sudah ada hamanya, baru kita kendalikan kan. Bagaimana strategi yang harus kita terapkan pengendaliannya. Tapi kalau preventif, dia adalah pencegahan. Sebelum ada hama, kita sudah tahu dulu. Oh, misalkan adalah usaha bagaimana kita bisa melindungi tanaman kita biar bisa meningkatkan hasil produktivitas pertanian. Itu tujuan dari pengendalian. Nah, bagaimana cara-caranya itu nanti bisa kita lihat. Nah, di sini ada beberapa pengendalian yang pada umumnya dilakukan.
Pengendalian yang pada umumnya dilakukan adalah secara konvensional, yaitu penggunaan pestisida. Nah, sekarang Ibu tanya, kenapa pestisida tuh harus kita ibaratnya kita gunakan nanti? Jangan dianjurkan untuk dilakukan dalam pengendalian. Karena memiliki beberapa dampak negatif ya. Dampak negatif penggunaan pestisida. Itulah kenapa pestisida itu harus kita kurangi. Nah, ada yang bisa menyebutkan apa saja dampak negatif dari penggunaan pestisida? Tangan. Yang pertama itu dia bisa merusak ekosistem lingkungan sekitar. Nah, yang kedua itu dia bisa membuat hama itu menjadi kebal. Ibarat katanya semakin kita ajar terus dia makin kebal. Nah, dan yang kedua itu Residu. Oke. Residu itu adalah zat sisa ya, zat sisa senyawa kimia yang masih menempel. Sehingga itulah kalau misalnya ada pernah dengar iklan, oh nyuci sayur, nyuci buahan itu harus berapa kali, sehingga residunya masih tidak tertempel lagi di daun, di buah-buahan, sehingga sudah kita hilangkan ya. Itu. Sehingga kita punya alternatif pengendalian yang harus kita terapkan. Itu ada namanya konsep pengendalian secara terpadu atau PHT. Ada dulu yang pernah dengar PHT itu apa? Pengendalian hama terpadu. Nah, pengendalian hama terpadu artinya adalah bagaimana konsep yang kita gunakan adalah menggunakan unsur-unsur alami dan juga memadukan satu pengendalian dengan yang lainnya. Nah, baru yang kimiawi kita letakkan di terakhir, sehingga itu bukan alternatif kimiawi itu. Alternatif kimiawi itu kalau sudah semua pengendalian tidak bisa kita lakukan, baru kita menggunakan secara kimiawi. Nah, kenapa kita harus menggunakan konsep PHT? Satu, budidaya tanamannya pasti lebih sehat, karena kita menggunakan apa? Senyawa-senyawa yang alami, yang berasal dari alam kita. Nah, itu nanti buat pestisida nabati. Yang kedua, bisa menyeimbangkan ekosistem. Tadi, kalau kita pakai kimiawi, musuh alami, itu semuanya ikut mati ya. Ikut mati karena pestisida kimiawi itu sendiri. Sehingga apa? Ekosistemnya menjadi tidak stabil. Nah, kemudian dari segi pemantauan ekosistemnya juga lebih terpadu ketika kita menggunakan konsep pengendalian secara hama terpadu. Oke, nah ini poin pentingnya. Hari ini ada beberapa teknik pengendalian yang akan Ibu sampaikan. Sebelumnya ada yang sudah pernah dengar belum? Teknik pengendalian apa yang bisa digunakan selain kimiawi ya? Ada yang pernah dengar? Atau ada yang sudah pernah tahu? kalau biasanya kita dengar itu pengendalian secara langsung organik selain kimiawi. Organik. Oke, tapi organiknya masih skala luas ya. Kamu belum tahu organiknya pakai apa, gimana. Oke ya. Nah, hari ini akan Ibu sampaikan. Ternyata ada beberapa macam teknik pengendalian. Yang pertama, ada pengendalian secara fisik. Fisik itu apa? Artinya kalau fisik, kita memanfaatkan lingkungan yang ada. Contoh bisa bermain suhu cahaya. Karena serangga itu menyukai cahaya, jadi apa? Misalnya ada serangga, kita buat lampu di dalam area luas lahan itu, nanti pada malam hari kita hidupkan lampunya. Nih ya contohnya. Nah, pada saat serangganya datang, dia terkelumpul di sini. Dia akan masuk ke jebakan yang sudah kita buat. Atau ini ada lem. Nah, nanti dia akan masuk ke dalam lem yang sudah kita buat tadi di lahan pertanian. Minimal kita tuh mengurangi populasi hamanya biar tidak tersebar banyak. Oke, itu fisik. Kedua, ada pengendalian secara mekanik. Nah, mekanik ini bisa memanfaatkan apa? Alat-alat mekanis juga boleh. Misal kalau di pekarangan kita ada apa? Pohon jambu. Pernah nggak lihat? Dibungkus sama plastik. Nah, itu kan punya tujuan biar si hama tadi tidak masuk, tidak meletakkan telurnya sehingga tidak berkembang di dalam buah jambunya. Kedua, boleh petani itu rami-rami, geropyokan, namanya mekanis kan, kayak manual itu. Kita pakai alat juga boleh, pakai jaring. Kalau geropyokan sudah hamanya sudah ada, tikus tadi, baru kita pukulin. Nah, sehingga si hama tadi menjadi mati kan karena geropyokan atau mekanis. Tiga, ada teknik pengendalian secara kultur teknis. Artinya kalau kultur teknis itu kita memanfaatkan tanaman di sini. Contoh, nah misalnya ini lahan pertanian. Pernah nggak kalian lihat di sebelah dekat pematang ini ada tanaman berupa bunga-bungahan? Nah, kenapa? Ini disebut tanaman refugia namanya. Tanaman refugia ini adalah mengundang
serangga-serangga penyerbuk datang. Sehingga apa? Bisa hadir musuh alami di sini. Nah, jadi kita bisa meningkatkan ekosistemnya, menghadirkan serangga-serangga penyerbuk, predator datang ke lahan kita melalui siapa? Melalui tanaman refugia. Atau boleh rotasi tanaman. Pernah dengar rotasi tanaman? Rotasi tanaman adalah rotasi itu apa? Perputaran. Nah, artinya kita itu melakukan perputaran tanaman. Misal, yang pertama musim tanam pertama kita nanam tanaman kedelai. Musim tanam kedua kita nanam jagung. Nah, artinya kan berbeda famili. Ketika berbeda famili itu kita memutus siklus hidup dari hama. Bisa saja hama penting tanaman ini tidak menyukai tanaman kedelai tadi. Maka pada saat kita nanam kedelai, si ulet yang tadi bukan menjadi hama penting, dia akan berlari keluar dari lahan kita. Karena bisa memutus siklus hidup dari hama. Varietas tahan. Varietas tahan. Varietas tahan itu adalah kan macam-macam varietas banyak ya pada tanaman situ. Nah, salah satunya varietas tanam itu bisa orang pemulihan tanaman. Misalnya varietas A nanti digabung sama varietas B. Sehingga apa? Dia bisa adaptasi, bisa menimbulkan membuat ataupun varietas jenis baru yang lebih tahan terhadap salah satu hama tertentu. Bisa hama apa? Hama wereng ya dan lain sebagainya, itu varietas tahan. Yang selanjutnya pengendalian dengan pestisida nabati. Ada yang pernah dengar kata pestisida nabati? Nabati apa maknanya? Sebelah sini coba. Pestisida nabati. Oke. Pestisida dari tumbuhan. Ya, terserah bahan alami. Intinya kalau ada kata nabati, kan pernah dengar kalian hewani nabati. Kalau hewani pasti apa? Hewan. Nah, nabati itu dari tumbuhan. Berarti kalau kita menggunakan teknik ini, pestisida nabati, kita menggunakan bahan tumbuhan yang bisa dijadikan sebagai pestisida. Nah, kenapa? Karena tanaman itu mengandung antioksidan tertentu sehingga dia bisa, contoh tanamannya brotowali, kan dia mengeluarkan zat-zat antioksidan seperti apa? Aroma-aroma pahit. Ya, kemudian ada juga cabai itu kan pedas. Kemudian apalagi kayak mengkudu juga bisa. Nah, semua tanaman itu sebenarnya mengandung antioksidan, tapi dia lebih ke kayak mengusir perlahan. Nanti kan ketika dia makan, memang nggak langsung mati. Ketika dia sama kayak kita kemarin, apes sama burung, ditaruh apa di tengah-tengahnya? Pakai pestisida nabatinya jengkol, ekstrak jengkol. Kan itu aroma jengkol itu khas sekali. Nah, itu kita bukan membunuh burung, tapi kita taruh di spot-spot lahan itu tujuannya untuk apa? Mengusir. Dengan aroma jengkol tadi, kemungkinan apa? Hama burungnya jadi berkurang atau lari dari lahan pertanian kita. Oke, itu yang pestisida nabati. Kemudian, ada pengendaliannya secara hayati. Hayati, ada yang pernah dengar hayati? Sekarang digalakan adalah pengendalian secara hayati. Nah, pengendalian hayati. Atau di sini bisa biologi. Artinya apa sih kalau udah ngambil mata kuliah biologi? Biologi itu bermakna apa? No, secara biologi itu pasti apa biologi? Makhluk hidup. Nah, artinya pengendalian hayati atau biologi kita memanfaatkan makhluk hidup di sini. Siapa saja makhluk hidupnya? Yang pertama, bisa yang namanya predator. Siapa predator? Predator kan hewan yang memangsa hewan lainnya. Dalam hal ini kalau untuk metode pengendalian boleh ular. Ular itu kan memangsa siapa? Tikus yang ada di lahan pertanian. Atau predator lagi, misalnya kepik predator itu juga bisa. Kumbang koksi, kemudian ada apa lagi? Laba-laba, tomcat. Nah, itu semuanya predator. Karena kenapa? Predator itu nggak makan tumbuhan, ya nggak? Predator makan hewan atau hama. Nah, sedangkan hama dia makan tumbuhan, tanaman. Nah, tapi kalau misalnya kan itu kita menerapkan pengendalian hayati atau biologi. Contoh seperti itu di lahan sawah tuh, banyak telah petani itu telah menggunakan metode biologi Valencia dalam kebijakan menangani hama tikus.
Ada tanda tanya nih ada itu. Gak malu kalau misalnya si ular itu memangsa kita yang menabung. Oke ya, ini pertanyaan bagus. Kenapa ular itu bisa dijadikan alternatif, tapi skala kecil itu jarang digunakan orang? Nah, biasanya itu kebun-kebun PT perusahaan yang cukup besar, kayak kebun sawit. Nah, itu biasanya dilepasnya ular-ular. Kenapa? Biar dia bisa memangsa si tikus yang berkeliaran di kebun-kebun. Tapi kalau untuk skala kecil itu jarang petani menggunakan menggunakan predator berupa ular itu. Jarang ya, karena kan bisa membahayai ya diri sendiri lah. Apalagi kalau ular itu kan masyarakatnya kemana-mana. Oke, ada pertanyaan lagi? Ada sedikit saya yang bertanya. Itu kan ada pengendalian secara seafood. Oh ya. Seafood apa itu dijadikan bukan untuk sama sawah. Bagaimana cara manusia untuk sama-sama yang bisa tertarik terhadap seafood? Oke, ini mengenai hama keong ya. Hama keong itu sendiri kan dia tuh hama sebenarnya. Nah, ketika mau mengendalikan, maksudnya gimana alternatif pengendalian yang bisa kita lakukan? Kalau keong itu kan dia bisa cara manual. Tadi kan ada mekanis menggunakan tangan, kayak kita pakai bantuan jaring. Nah, kalau misalnya keong itu kan bisa dilihat dengan kasat mata. Beda, apalagi kalau keong itu jalannya cepat apa lambat? Cepat, lambat kan? Kita dengan cara berjalan kita kumpuli dapatlah banyak, kita bawa karung. Terus belum lagi kalau telurnya itu kan bergelumpur banyak, tinggal kita ambil. Jadi itu adalah salah satu pengendalian dengan teknik mekanis yang bisa kita gunakan untuk mengendalikan hama keong. Jadi tidak perlu pakai yang moluskasida. Moluskasida kan kimia. Tidak perlu pakai itu karena biar lebih alami kita pakai aja cara mekanis manual. Kita kumpulkan telur-telur ular atau keongnya. Itu lebih cepat dalam hal menurunkan populasinya. Oke, yang kedua selain predator ada juga namanya parasitoid. Nah, kemarin kan udah pernah tuh parasitoid. Parasitoid itu adalah serangga yang memarasit. Nah, boleh, misalnya ini kan sudah ada misalnya apa? Larva ya. Ini larva ulat Spodoptera. Nah, nanti si parasit serangga parasitnya datang. Ketika serangga parasit namanya memarasit. Ibaratnya kalau memarasit apa? Dia numpang tinggal, mengambil nutrisinya, ngabisin kita. Jadi buat si hama ulat ini tadi jadi mati nggak? Kalau sudah diambil nutrisi, dia numpang tinggal mati kan? Artinya parasitoid ini membantu kita untuk menurunkan populasi hama. Nah, yang ketiga ada yang namanya entomopatogen. Nah, siapa entomopatogen? Kemarin mungkin pernah dengar yang namanya patogen. Patogen adalah mikroorganisme yang bisa merusak tanaman, penyakit ya. Nah, itu disebabkan oleh patogen. Nah, ini ada patogennya yang antagonis. Contoh Bacillus thuringiensis bakterinya. Ada juga jamur trichoderma. Itu bisa digunakan untuk pembuatan biopestisida alami. Jadi kalau buat biopestisida kan bisa dari bahan aktif ditambah dengan bahan tambahan. Bahan aktifnya kita pakai tadi bakteri, jamur. Baru misalnya kan bakteri jamur biasa tumbuh terus apa? Dikasih nutrisi, air cucian beras, air limbah tahu, air molase. Nah, ketiga ini. Serangga itu kan bukan berarti merusak saja. Ada serangga yang menguntungkan. Nah, sekarang ada serangga yang merugikan. Kira-kira ada yang tahu nggak siapa sih serangga yang menguntungkan, siapa serangga yang merugikan? Nah, itu ya. Jadi kalau misalnya predator, parasitoid itu nggak makan tanaman. Kan ibu bilang kalau predator itu makan hewan. Jadi dia akan memangsa ulat, memangsa hewan-hewan yang merusak tanaman. Nah, sedangkan ini hama yang merugikan. Hama ini akan menurunkan populasi kita. Yaitu dia makannya siapa? Makan tanaman. Jadi kan rugi. Kalau ini yang nguntungin kita. Nah, makanya ibu bilang kalau pakai kimiawi yang menguntungkan, merugikan, mati semuanya, diserang atau dibunuh oleh si pestisida kimiawi ini. Tapi kalau kita pakai yang alami itu tertentu, spesifik, hanya untuk hama yang merugikan saja. Nah, di sini ada lagi mengenai
pengendalian secara kebijakan atau karantina. Nah, ini biasanya pemerintah. Kenapa? Pernah dengar nggak Balai Karantina Pertanian? Nah, ini teknik pengendalian ini biasanya dilakukan agar tidak memasukkan atau tujuannya mencegah memasukkan ataupun penyebaran organisme baru yang datang. Itulah biasanya di bandara, di pelabuhan itu kan akan datang bibit-bibit baru. Nah, nanti orang karantina akan mengecek, ternyata bibit ini mengandung OPT jenis baru sehingga tidak bisa kita lepaskan di wilayah kita karena dia akan masuk dan menyebar di lokasi atau wilayah kita. Itulah tugas dari karantina pertanian. Dalam hal ini adalah dengan pengendalian regulasi pemerintah. Apa pengendalian yang kita gunakan? Ada pengendalian fisik, mekanis, kemudian pengendalian kultur teknis, ada hayati, baru terakhir ketika semua pengendalian itu tidak bisa kita gunakan, baru kita pakai kimiawi. Alternatif terakhir lah ya, yang harus kita gunakan, kita lakukan di lahan pertanian. Itu baru namanya konsep PHT, pengendalian hama terpadu. Atau teknik pengendalian yang sudah Ibu sampaikan tadi, ada yang sifatnya menguntungkan dan merugikan. Contohnya ya, ada kelebihan dan kekurangannya. Dia lebih praktis, lebih cepat membunuhnya, lebih banyak ditemukan ya. Nah, tapi dia punya kelemahan. Tadi kelemahannya itu adalah dampak negatif, penggunaan merusak ekosistem kita, membunuh, kemudian ada juga merusak lingkungan. Nah, itu kalau pakai kimiawi. Tapi kalau kita pakai yang organik, nah organik ya, semua yang organik. Berarti apa? Kelebihannya dia lebih ramah lingkungan dibandingkan dengan pakai kimiawi karena lebih sehat. Kemudian dia bisa menciptakan budidaya tanaman yang lebih sehat. Nah, ada juga kerugiannya ternyata. Kerugiannya apa? Lebih lambat sistem kerjanya. Kemudian cepat rusak, ya boleh. Nah ya, dibandingkan dengan kimiawi tadi. Nah, artinya setiap metode pengendalian itu ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Nah, tinggal kita bagaimana membijaki biar pengendalian apa sih yang sesuai dengan budidaya tanaman kita. Dari beberapa uraian materi yang sudah Ibu sampaikan, ada beberapa teknik pengendalian, kemudian ada juga pengendalian apa sih sebenarnya yang disarankan. Nah, dari semua pengendalian itu mungkin ada yang bisa menguraikan, menyebutkannya minimal 3 lah. Pengendalian apa saja yang bisa kita lakukan. Oke. Jawab, kalau menurut dari Bu, setelah yang menjelaskan dan dari awal bahwa pengendaliannya kayak masuk kita ya menjadi terapa yang pertama itu pengendalian secara hayati. Karena kenapa? Pengendalian secara hayati itu yang pertama itu mudah didapatkan atau tidak langka Bu. Yang kedua itu dia berada di lingkungan sekitar Bu. Jadi kita tidak perlu harus kayak pengendalian secara kimiawi itu kita harus keluar, kita bisa melihat dari ekosistem kita. Dan yang kedua itu kita melihat secara pengendalian secara nabati, sama seperti halnya seperti pengendalian secara hayati. Kalau kita pengendalian menggunakan secara melihat dari ekosistem lingkungan sekitar ini untuk seperti kita menggunakan yang pertama itu ada protowali dan mengandung zat pahit yang bisa membunuh hama yang seperti kayak siku ini bisa dibunuh. Oke ya, artinya ada sesuatu yang kalian dapatkan materi. Jadi dari semua pengendalian itu minimal kalian tuh ingatlah 2, ingat 3. Tidak perlu ingat semuanya. Tapi apa sih pengendalian yang kira-kira ini bisa disesuaikan dengan lokasi lahan saya atau lokasi masyarakat sekitar, sehingga kita dalam hal ini mudah didapat. Kemudian pengendalian juga efektif untuk masing-masing lahan itu sendiri. Oke. Untuk hari ini materi yang Ibu sampaikan cukup sampai di sini dulu. Jika Ibu ada salah kata atau salah perbuatan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.